saya adalah orang yang 2016 lalu tuh sampai harus nyuri-nyuri momen untuk bisa wawancara dan ngobrol sama Jas gitu. Karena kan tugas saya sebagai wartawan ketika itu adalah ketika semua orang bilang dia A, kita harus memberikan kesempatan ke dia untuk bisa ngasih tahu ke kita versi dia apa. Menurut saya sampai saat ini secara hukum benar itu 50-50 karena satu tidak ada direct evidence ya, tidak ada bukti langsung yang membuktikan dia salah sehingga semua orang pasti secara lu nonton tuh sidang, wah gila nih nggak ada buktinya nih gitu ya. Opini ini mempengaruhi institusi. Setuju atau tidak? Setuju banget. Orang atau lembaga tadi ya, institusi tadi. Akhirnya tuh jaga-jaga banget gara-gara takut dihujat sama netizen. Juga lebih kebanyakan berhati-hati ke netizen. Pernah nggak secara media, pernah dibayar gitu, titipan untuk memberitakan hal-hal yang ini saja, yang ini nanti sedikit ada? Itu fakta dong, ada. Itu fakta. Biasanya aku diwawancara wartawan. Hari ini aku wawancara wartawan. Terima kasih dok udah diundang ya. Sama-sama. Gimana kabar Jessica? Kabarnya baik, saya masih ketemu ya. 2 hari, setidaknya 2 hari setelah keluar dari lapas, ya masih ketemu, masih menemani juga ke ada beberapa administrasi yang harus diselesaikan kan, karena mungkin teman-temannya juga nggak bisa di-reach dengan cepat kan, jadi saya bersama tim kuasa hukum terutama ya, ayo Fris ikut aja, kemarin kan saya ikut ya di lapas, nungguin tuh depan pintu, nungguin depan pintu gitu ya, jadi memang saya secara sengaja tuh berdiri depan pintu persis yang dibuka gitu lapas gitu ya. Saya juga nggak menyangka bakal sedramatis itu perasaan ya, karena hampir jam 8 malam hari Sabtu tuh Profesor Otto Hasibuan WhatsApp gitu ya, kirim pemberitahuan bahwa Jessica Wongso bebas gitu. Saya sebagai naluri sebagai wartawan ya, pingin banget nelpon terus nanya, "Bang, gimana ceritanya bisa bebas cepat sekali?" gitu ya. Itu pertanyaan yang sangat wajar gitu. Tapi saya tahan diri, saya bilang, "Oke, Bang, makasih informasinya." Saya cebar ke teman-teman wartawan yang lain. Setelah itu saya langsung kontak Hidayat Bostam, namanya juga pengacara Jessica yang lain. Akhirnya saya pikir, "Boleh nggak saya ikut?" Saya bilang gitu. "Oh, oke, lo ikut aja. Kita jam segini ada di sini dan lain-lain." Tapi karena hubungan baik itu sudah terawat dari 2016, akhirnya saya diizinkan untuk ada di barisan mereka ya, ada di depan pintu lapas. Sementara teman-teman wartawan lain kan harus di balik pagar tuh. Mungkin Dr. Richard udah lihat ya, di balik pagar. Saya diizinkan di situ. Jadi saya benar-benar menunggu momen. Kebayang nggak sih, saya adalah orang yang 2016 lalu tuh sampai harus nyuri-nyuri momen untuk bisa wawancara dan ngobrol sama Jas gitu. Karena kan tugas saya sebagai wartawan ketika itu adalah lu nggak boleh, ketika semua orang bilang dia A, kita harus memberikan kesempatan ke dia, cover both side namanya, kesempatan ke dia untuk bisa ngasih tahu ke kita versi dia apa. Persoalan kemudian penonton percaya atau enggak itu bukan hak kita dong, silakan aja. Sekarang netizen ya namanya ya, silakan aja. Tapi akhirnya kemudian dapat momen tuh, lu sini aja Fris, berdiri, saya berdiri, terus ini kapan sih keluarnya, gitu udah gusar juga nih, udah deket jam 9, kapan sih keluarnya, pas dibuka pintunya, ternyata Jas di barikade gitu ya, memang mungkin pengamanan dari pihak lapas, dia keluar, matanya masih kosong banget gitu, saya udah teriak-teriak, Jas, itu bener kayak, dia mungkin juga bingung mau jawabnya gimana ya, sampai Hidayat Bostam pegang tangannya, terus mereka sempat salaman, kita ikut ke mobil tahanan karena dari lapas itu dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dulu, ada beberapa surat yang dia harus tanda tangani, terus saya juga turun tuh atas izin kuasa hukumnya, tim kuasa hukumnya juga saya tetap bisa boleh tuh maju ikut di dalam dan ngobrol bersama Jas di dalam, barulah di situ saya sempat mengucapkan, selamat kamu udah keluar ya, bilang gitu. Baru di Kejari, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur gitu. Tapi yang dirasain ya sebagai mungkin yang lihat pertama kali ya, yang dirasain apa yang perasaan Jessica? Lihat pertama kali dia keluar. Capek, lelah, tungguin wartawan nih katanya. Ditungguin wartawan dari pagi sih, tapi dia nggak tahu kalau itu. Kalau wartawan udah nunggu di luar tuh kan dia sama sekali nggak punya akses keluar kan dok. Jadi kalau yang saya lihat dari matanya tuh, dan dia akhirnya mengkonfirmasi setelah kita dari Kejari urusan administrasi semua selesai, kita ke salah satu tempat di Senayan kan, makan siang, karena keinginan dia pertama adalah dia mau makan sushi, akhirnya makan siang lah kita. Sempet dia bilang tuh, "Sarah sekarang aja," dan mungkin ada di konferensi pers ya, dia disampaikan, sebenarnya tuh kayak ngerasa nggak napak di tanah, dia juga kaget dan belum bisa berpikir macam-macam. Makanya pas waktu wartawan press conference nanya ke dia, "Jessica,
berikutnya mau apa gitu ya setelah kamu bebas. Wah, saya sampai sekarang tuh belum bisa percaya kalau dia bisa bebas kayak gini, bisa ada di sini, bisa ketemu sama para pendukungnya gitu ya. Apalagi mikirin berikutnya, wah ini masih blank. Dia bahkan pakai kata, ini masih blank, belum tahu mau ngapain. Belum tahu apa-apa ya. Jadi butuh waktu lah ya. Dan itu memang benar, saya bisa konfirmasi itu kelihatan dari matanya dia benar-benar kayak, apalagi kaget kali ya, wartawan udah banyak banget di balik pagar gitu ya. Kaget dia keluar, tiba-tiba Indonesia ada podcast katanya. Oh iya, banyak hal dia bener-bener kaget banget. Oh sekarang itu udah ini ya gitu. Kaget. 8 tahun. Dulu nggak ada podcast kan sih kan, dulu nggak ada TikTok ya. Dulu belum ada TikTok ya, belum masa kejayaan ya. Belum. Sekarang tiba-tiba ada TikTok, ada podcast. Makanya yang udah viral juga dia di media sosial. Dia kan dapat handphone pertama kali nih. iPhone 15 dengan segala kecanggihannya. Kamu inget 2016 tuh iPhone keberapa ya? Nggak tahu lah, lupa. Pokoknya jauh banget lah. Dia aja pas gini, ini mau swipe-nya gimana ya? Gitu lah. Jadi dia butuh banyak banget sampai sekarang nih, sampai ini dia dapat beberapa hari, 2 hari ya dia dapat, dia masih mempelajari untuk butuh waktu ya untuk kembali ke dunia asal ya. Termasuk hanya buat soal handphone aja ya. Oke, tapi aku punya pertanyaan. Aku sebenarnya pengen banget nih wawancara Jessica. Mudah-mudahan nanti aku akan dapat kesempatan untuk bisa wawancara Jessica ya. Tapi aku tertarik untuk wawancara Christian. Ini kan aku ngomong ya, kasus Jessica Kumala Wongso ini 50-50. Menurut Dr. Richard Kenapa aku gitu? ngomong 50-50? Kenapa aku bilang 50-50? Karena pengadilan mengatakan bersalah. Kita nggak bisa menampik dong. Pengadilan itu kan lembaga, salah satu lembaga yang trusted institusi bahkan ya, menentukan dia bersalah. Tapi 50%-nya lagi, gara-gara film Netflix juga, kita berspekulasi, ada yang bilang dia nggak bersalah, ada yang bilang dia bersalah. Sehingga ini muncul lagi 50-50. Ya saya ngomongnya ya. Saya balikin ke Mbak Christian ini, yang ngikutin kasus ini dari awal. Bahkan meliput kasus ini dari awal juga. Menurut pendapat pribadi Mbak Christian, pribadi ini ya, menurut Mbak pribadi, Jessica Kumala Wongso itu bersalah atau tidak? Saya nggak dalam kapasitas untuk menilai dia bersalah apa enggak ya. Pribadi? Secara pribadi. Feeling? Karena saya punya kesempatan dan karena profesi saya ya, Dok. Jadi karena profesi saya selalu akhirnya mindsetnya untuk segala hal, gak hanya kasus Jessica ya, untuk segala hal selalu ada 2 ruangan yang berbeda nih untuk hadapin sesuatu tuh, ini ruang A, ini ruang B, atau ini hitam, ini putih. Jadi gak bisa, ini pertanyaan Dok ini ya, dari tahun 2016 pasca tak 20 tahun Jessica divonis, setiap kali ke mall tuh ya, ada kamu yang di sidangnya Jessica itu kan dulu live ya, live streaming, live breaking news lah di semua TV, termasuk di tempat saya dulu bekerja. Menurut kamu, ini pertanyaan selalu diulang-ulang, menurut kamu Jessica salah nggak sih? Itu udah pertanyaan dari 2016 lalu. Tapi karena mindset saya udah dari sononya ini sebagai wartawan ya, sampai detik ini saya dalam kapasitas harus menyiapkan 2 ruangan itu. Saya setuju sama Dok bilang tadi bahwa secara hukum kita harus menghormati putusan pengadilan, udah sampai di tingkat Mahkamah Agung, di kasasi, bahkan dia udah peninjauan kembali yang pertama, dia tetap divonis 20 tahun penjara. Tapi di satu sisi nih Dok, di satu sisi saya mendapat kesempatan karena upaya yang saya lakukan dalam tugas saya sebagai wartawan ketika 2016, saya punya kesempatan untuk mengenal dan berada lebih dekat dengan Jessica. Dalam konteks itulah saya di Netflix, saya bilang ya bahwa, itu dicuplik sama Netflix, bahwa saya melihat sisi lain Jessica dari apa yang disampaikan sama para psikolog waktu proses sidang gitu ya, kan ada dilakukan assessment. Saya nggak melihat dia orang yang berdarah dingin, dia orang yang biasa saja. Saya pada umumnya ya, saya sebagai wartawan tuh tiap hari tuh mungkin ketemu berapa banyak orang kali. Jadi saya punya referensi kepribadian orang sehingga kemudian bisa menilai orang. Akhirnya Dok, saya mau bilang gini, dulu tuh pas waktu Netflix keluar, ini wartawan berpihak ya sama Jessica. Semua orang tuh mungkin menilai bahwa saya sudah berpihak sama Jessica dengan mengeluarkan pernyataan itu di Netflix. Tapi hari ini Dok, saya mau highlight bahwa saya baca tuh press release dari Lembaga Pemasyarakatan. Ditulis bahwa karena Jessica Wongso berperilaku baik atau berkelakuan baik, maka diberikan remisi 58 bulan 30 hari. Dok, itu hampir 5 tahun loh potongannya, remisi. Kita harus highlight berperilaku baik. Kita harus ingatkan ke publik bahwa dia tuh 8 tahun lebih di penjara ya, di lapas Pondok Bambu Jakarta Timur, dan dia secara konsisten selama 8 tahun itu berperilaku baik. Jadi pas saya nerima suratnya nih, dia dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di grup wartawan, ini yang saya bilang, ini yang saya maksud di Netflix, bahwa ya pada umumnya dia punya kelakuan baik. Dia dalam interaksi saya selama 2016 itu
dia punya kelakuan baik, nggak ada hal yang aneh dalam tanda petik dari kacamata sosial atau dari kacamata manapun. Dan ini tuh dibenarkan dong dengan keluarnya remisi 58 bulan 30 hari, which is itu hampir 5 tahun. Dan ditulisin di suratnya lapas itu bahwa dia berkelakuan baik, karena dia berkelakuan baik. Oke, so kesimpulannya secara pribadi ya saya berbicara ya, bukan sebagai wartawan, bukan secara saya nggak mau masuk ke salah atau benar, tapi bagi saya secara personal. What you believe? Secara personal Jessica baik-baik saja. Oke, kamu tidak percaya bahwa dia membunuh? Kalau nggak percaya dia membunuh, ya Tuhan yang tahu ya, Dok. As a personal. Saya belum sampai ke kesimpulan itu, Dok. Serius. Sampai detik ini 2016. Belum berarti Christian sendiri masih ada mempertimbangkan sebagian mungkin dia yang membunuh. Karena kayak gini, saya punya latar belakang hukum ya, Dok ya. Yang membuat kasus ini pelik itu kan gara-gara nggak ada direct evidence. Kalau sekarang nih misalnya ada yang mau bunuh nih. Saya paham. Pertanyaanku tuh sesimpel ini. Kita kan semua pribadi ya. You tanya dengan saya juga sama ya. Dr. Richard, menurut Dr. Richard, Jessica Kumala Wongso yang membunuh nggak? Saya jawab langsung, menurutku tidak. Kan kita punya opini masing-masing, bebas ya. Ini pertanyaanku sesimpel itu karena kamu yang mengikuti kasus ini dari awal. Dan sampai akhir kamu juga mewawancara. Pertanyaanku sesimpel itu, kamu percaya dia membunuh atau tidak secara pribadi? Justru karena saya ngikutin dari awal sampai tahun 2024 ini, saya nggak bisa melihat pertanyaan orang bahwa menurut kamu Jessica Wongso bersalah atau enggak, itu adalah pertanyaan yang sederhana. Karena saya mengetahui banget gimana nuansa kebatinan, gimana opini publik, gimana perjalanan sidang, saya ikut jadi. Jadi menurut saya sampai saat ini secara hukum benar itu 50-50 karena satu tidak ada direct evidence ya, tidak ada bukti langsung yang membuktikan dia salah, sehingga semua orang pasti secara lu nonton tuh sidang, wah gila nih nggak ada buktinya nih gitu ya. Tapi di satu sisi saya juga mempertimbangkan keilmuan saya nih gara-gara banyak faktor, Dok. Saya wartawan, saya berlatar belakang hukum, saya mengenal Jessica secara personal gitu ya. Jadi saya sampai ke kesimpulan secara personal dia baik. Putusan hukum sudah ada, kita tunggu peninjauan kembali yang dilakukan sama pengacara, sehingga kemudian kalau ditanya ke saya menurut kamu Jessica salah atau enggak, Jessica itu baik. Saya nggak tahu bersalah atau enggak, itu adalah tugas pengadilan. Anda cocok masuk ke politik sih. Anda cocok masuk ke politik sih. Lagi-lagi Risa tidak menjawab pertanyaan saya. Saya nggak berencana loh masuk ke politik. Oke. Kayak gini deh. Kalau nggak menjawab, tapi biarkan kita berspekulasi dan berasumsi dari jawaban saya tadi ya. Saya bukan nggak menjawab ya, tapi Dr. Richard tampaknya sebagai pewawancara ini itu udah punya jawaban yang diharapkan dari saya, dan ketika saya tidak menjawab pertanyaan itu dia ditanya aja terus. Saya host soalnya, saya tahu. Iya. Saya suka wawancara ini. Saya suka wawancara ini. Tapi gini, kita berandai-andai. Christian adalah Jessica Kumala Wongso. Oke. You adalah seandainya Anda adalah Jessica Kumala Wongso. Kita diskusi di sini ya, Anda adalah Jessica Kumala Wongso yang dimana dituduh membunuh Mirna. Ya. Kita andaikan saja kamu tidak membunuh. Oke, kamu tidak membunuh nih. Kamu dituduh luar biasa, dituduh dan dipenjara nih. 20 tahun penjara dan menjalani 8 tahun penjara. Dan 9 totalnya ditambah dengan pas waktu di polisi ya, di Polda Metro Jaya. 9 tahun penjara, ya pokoknya keluar dari remisi karena kamu tidak bersalah kayak tadi ya. Kamu kan berbuat baik, dapat remisi. Ya, seperti sekarang lah keluar. Setelah kamu keluar, kita bayangkan ini, kamu adalah Jessica Kumala Wongso. Apa yang kamu lakukan? Keluar nih, dikasih statement nih. Bagaimana perasaan kamu? Kemarin Jessica udah bilang juga dia sangat bersyukur ya. Saya? Saya sangat bersyukur tentunya. Karena kan standingnya adalah dari sudut pandangnya Jessica, dia nggak bersalah. Dari sudut pandangnya Jessica kan. Ini kan kita nggak ngomongin Jessica ini ya. Kita ngomongin ke personal nih. Wah, kalau misalnya personal dan saya membayangkan menjadi Jessica sih, saya kayaknya nggak bisa ada di kakinya sih. Dan saya nggak sanggup sampai dia seperti dia sekarang. Pertanyaannya seperti ini ya. Kan pada waktu diwawancara, yang mana nih wawancara yang mana? Wawancara di media yang saya lihat ya di press conference. Oh, yang ini udah pers bebas ya? Ya kan dinyatakan bahwa Jessica juga mengatakan bahwa dia memaafkan 100%. Ikhlas, memaafkan 100% kayak gitu ya. Aku tuh kebayang kalau aku di posisi itu. Aku pernah ada di posisi itu. Di mana aku pernah dipenjara 1 kali 24 jam. Aku cuma 1 kali 24 jam loh. Kamu udah tahan ya? 9 tahun. Aku ditahan di belakang, di dalam, dimainin, dan aku menang pra-peradilan. Semua kasusku tuh bubar semuanya. Dan aku ditanyain, aku kesal. Meskipun aku tidak membalas, aku nggak balas pukul.
Tapi aku pasti kesel. Gila lo, kebebasan gue lo renggut 9 tahun gitu kan. Keluar ya pasti, gimana keadilan ini? Paling nggak itu ada, bukan, ya ini kan berbeda-beda. Makanya saya tanya ya, kita diskusi di sini, Menurut Christian, harusnya kalau misalnya kita nggak bersalah, begitu keluar, apa sih komentar kita kayak gitu? Oh ya, kalau itu saya dapat konteks ya. Karena di podcast saya waktu saya dapat kesempatan wawancara Jessica, saya juga dalam posisi kayak kamu, Dok. Saya kan nanya sampai berapa pertanyaan tuh, pokoknya dari menit awal sampai udah mau deket akhirnya, pertanyaan saya satu. Tuh tadi di press con kan kamu bilang ya, Jas, kamu memaafkan semua orang yang membuat kamu harus menjalani 8 tahun lebih di penjara. Beneran kamu maafin? So tanya, beneran yakin? Saya sampai sebutin beberapa nama yang menurut saya ya, secara terbuka di publik tuh ngasih narasi-narasi yang sangat memojokkan dia selama ini. Enggak. Serius. Yakin, Jas? Sampai itu yakin. Bisa dilihat di podcast di wawancara saya. Yakin, Jas? Yakin. Dia bilang, kenapa? Karena ternyata dari cerita dia udah berdamai dengan diri sendiri. Katanya dia tidak akan bisa bertahan hari demi hari, Dok. Itu 8 tahun itu 8 tahun itu adalah 8 kali 365 hari atau 366 hari loh. Day by day dia harus menjalani itu. Kalau dia stres, selesai tuh. Secara mental, secara fisik, mungkin dia gak akan. Semua orang, mungkin kamu juga udah baca, semua orang kan nanya, nih kok dia kulitnya bagus sekali, rambutnya bagus sekali, secara tampilan makin glowing lah bahasa anak-anak sekarang gitu. Ternyata dia meditasi, dia benar-benar mampu menerima keadaan. Makan kan dia bilang bahwa pelajaran paling berharga dari dia adalah dia mampu menerima apapun keadaan yang ada. Bahkan ada pertanyaan dari wartawan kan, Jess kalau PK-nya, confirm ya PK-nya bakal tetap diajuin, tapi kalau PK-nya nggak berhasil kali ini kamu gimana? Dia bilang, oh nggak apa-apa, kalau memang keadaan itu yang terjadi dan saya harus menerimanya, toh sudah berapa tahun ini saya sudah bisa menerima keadaan itu gitu. Ini saya sudah sampai ke titik maafkan. Kalau saya nggak memaafkan ini pasti ada yang nggak jalan. Dan saya benar-benar berada dalam jarak yang ini karena duduknya begini ya, Dok, di podcast saya benar-benar liatin, kamu bohong nggak sih, Jess? Masa sih? Sampai saya sedikit provokatif situ. Berarti secara kita pribadi kita juga ngelihatnya bahwa harusnya nggak seperti itu, nggak mampu ya, benar ya. Makanya kalau pertanyaanmu tadi, saya nggak akan maafin sih. Sepakat kita ya. Tapi kan Jessica menjawab seperti itu, aku menilai ini adalah suatu kebijaksanaan yang luar biasa. Yang mungkin dalam berapa persen orang menemukan itu dia berdamai dengan keadaan. Bisa nggak kejadian seperti itu? Bisa. Buktinya dia bisa ya. Kita anggap dia tidak melakukan itu dan berdamai dengan keadaan, dia mampu seperti itu punya. Aku bilang itu suatu hal yang luar biasa. Tidak banyak orang yang mampu seperti itu. Makanya kalau pertanyaanmu kayak gitu, saya sih bilangnya nggak mampu. Kamu nggak bisa, aku nggak bisa. Nggak lah. Tapi aku tanya dengan istriku tadi pagi, dia bisa. Artinya apa? Aku punya beberapa tolak ukur. Ada orang yang punya kebijaksanaan lebih, yang mampu berdamai dengan keadaan dan akhirnya memaafkan. Ingat ya, memaafkan bukan artinya tidak mengingat. Memaafkan bukan artinya tidak mau tetap bergaul semuanya. Enggak ya, memaafkan ya berdamai dengan keadaan lah. Mungkin ini adalah takdir yang bisa diterima. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau misalnya kita mengandaikan Jessica adalah orang yang seperti itu, menemukan kebijaksanaan, meditasi di sana, luar biasa, makanya dia glowing, makanya dia bisa memaafkan. Apakah itu ciri-ciri psikopat yang ditunjukkan dari tahun 2016? Dok, saya coba searching ya, saking saya juga... Ini kan perlawanan ya? Benar. Saya coba searching ya, psikopat itu apa sih, atau berkepribadian ganda itu apa sih? Tapi saya mau balik lagi ke dasar saya cerita. Saya pikir juga waktu saya sampaikan ini di Netflix kayak gue aja deh yang cerita kayak gitu atau punya pandangan seperti ini gitu. Tapi ternyata tadi mau balik lagi ke catatan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bahwa dia secara konsisten punya berperilaku baik selama 8 tahun. Dok, Jess itu cerita setelah bebas ya, ngobrol-ngobrol santai, Jess itu cerita suasana di dalam lapas itu gak akan mungkin membuat satu orang pun mampu berpura-pura dalam hitungan tahun panjang gitu. Setuju. Karena lu ada di dalam sel dengan segala keterbatasan, gak boleh nelpon sembarangan, gak boleh mau makan ini gak bisa, gak ada lah. Pokoknya semua kemerdekaan kamu tuh direnggut aja. Ya selain hak hidup ya. Direnggut ya. Gak mungkin, Fris. Karena semua orang akhirnya keluar karakter aslinya sama kita lah. Kalau kita hiking atau kita dalam kondisi terjepit, keluarlah tuh karakter setiap orang. Artinya kalau dia berkepribadian ganda, Dok, itu tidak akan bertahan. Ini logika saya ya. Tidak akan bertahan sampai almost 9 tahun loh ada di dalam. 24 jam loh, Dok. Dia
diliatin sama sipir gitu ya, mereka nggak pernah dilepas dari pengawasan, lu mau berpura-pura kayak gimana? Sedangkan kalau orang yang punya kepribadian ganda, bipolar dan lain kan itu sebenarnya harusnya bisa kelihatan tanda-tandanya paling satu kelihatan, dan dia harus ada ini kan, dokter inilah yang paling paham lah, karena punya latar belakang itu, harus ada minum obat kan terus-menerus untuk bisa kelihatan stabil gitu, atau menjalani hidupnya secara stabil. Just tidak menghadapi atau tidak ada hal itu loh dalam perjalanan 8 tahun 9 bulan ini. Yang mau saya bilang adalah itu. Makanya saya ketika tim dokter kontak, saya bilang, wah, saya mau sama paket itu karena waktu Netflix itu kan banyak orang yang menilai saya berpihak hanya karena saya bilang bahwa saya melihat sisi lain dari Jessica. Saya sepakat sih. Saya sepakat dengan tadi kan harusnya kita melihat ini suatu cerita yang panjang ya, cerita yang panjang bahwa perilaku dia seperti ini ya. Yang psikopat juga kalau aku nggak salah baca sih, psikopat juga kalau misalnya ngebunuh juga kan dia butuh korban selanjutnya juga, namanya juga sakit kan. Ada nggak yang meninggal di tapi kan nggak ada kan, tapi kan pada kenyataannya tidak ada. Terus kalau misalnya dia memang misalnya nih orang punya gangguan kejiwaan waham kebesaran, ya, misalnya waham kebesaran, aku punya waham kebesaran misalnya dengan kamu, apakah dengan orang lain nggak mungkin ya, pasti ada selanjutnya itu pasti ada. Misalnya aku ada halusinasi hari ini atau bulan depan pasti ada halusinasi lagi kan, kita bicarakan artinya ada konsistensi di sini kan, tapi kan kita tidak melihat konsistensi ini ada. Tapi permasalahannya ini adalah suatu gambaran yang digambarkan berbeda pada tahun 2016 kemarin. Di mana diceritakan 2016 itu seorang Jessica Kumala Wongso, orang yang dingin, orang yang pembunuh berdarah dingin. Dan menurutku pribadi, aku sampai ke posisi ini semuanya sudah aku susun nih. Menurutku pribadi, media itu punya peran untuk bawa ke sana. Menurut Christian, setuju? Oh, saya setuju sekali. Saya setuju sekali, Dok. Karena keadaan itu tuh, saya bisa jelasin ini karena saya adalah wartawan yang since the day one, kasus ini muncul tuh pertama kali disampaikan di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya itu liputan. Saking kemudian jadi atensi publik, kalau di TV dulu itu sampai sekarang lah, rating share itu kan menentukan. Ada rating share-nya tinggi sekali memang karena memenuhi unsur-unsur banyak drama. Satu, ini ada 2 perempuan bersahabat, mereka secara fisik cantik-cantik ya, dari keluarga menengah atas. Di Indonesia fisik itu sangat menentukan ya, Dok. Terus ada drama almarhumah Mirna ketika itu baru menikah, bahkan disebut mungkin tengah mengandung ketika meninggal dan lain-lain. Jadi ada banyak banget unsur drama yang di luar dari kasus inti ini yang menurut saya membuat atensi publik tinggi banget. Akhirnya exposure semua media ketika itu tinggi sekali. Tiap hari, Dok, dari penyelidikan tuh sampai sidang, artinya itu 6 bulanan lah. Di tahun 2016. Semua yang beritain itu ratingnya tinggi. Semua yang beritain itu ratingnya tinggi. Sehingga ada beberapa membuat sentimen dan opini tanpa disengaja. Disengaja pun tuh tidak disengaja. Oke, kalau disengaja nggak disengaja dibalikin lagi ke kebijakan redaksi masing-masing. Berarti setujukah bahwa ada peran kesalahan media di sini untuk kasusnya Jessica Kumala Wongso? Kalau pakai istilah kesalahan, saya nggak tahu ya. Dibalikin lagi ke kebijakan redaksi masing-masing. Mereka nentuin kayak gitu atau enggak? Karena biasa itu ada. Pribadi saya bicara. Biasa itu ada. Pribadi ya. Tapi menurut saya, yang terjadi, Dok, adalah, Dok bayangin, diproses kan ada penyidikan masih di Polda Metro Jaya, terus masuk ke pengadilan. Bayangin, dari proses penyidikan, Jess itu ditahan sampai 120 hari. Yang bisa ngomong ke media itu hanya polisi. Oke. Ya, ketika itu nggak ada Tante Imelda Wongso tuh mana ada dipanggil-panggil, apalagi Jessica. Jessica itu kerjaannya adalah diturunin dari mobil tahanan, naik lagi entah kemana di asesmen secara psikologi di RSCM, itu kita ikutin terus. Dia nggak punya kesempatan untuk bicara ke media. Berimbang ya. Versi dia kayak gimana? Itu udah 3 bulan ya. Oke. Masuklah ke persidangan. Profesor Otto Hasibuan masuk ya. Dia saya dari suasana kebatinan ya selama saya ikut ya, sidang itu tuh agak bergeser opini publik itu baru di atas sidang ke-18 lah, Dok. Jadi agak menjelang akhir ya. Orang baru mulai tahu, oh ada 3.500 miligram ya di gelas. Ternyata kalau beneran di research, satu Olivier bisa puyeng kali kalau benar-benar ada tuh. Tapi nggak cukup opini tersebut karena cuma injury time last moment. Last minute banget. Last minute banget. Itulah yang membuat saya suatu hari di dalam masa-masa sidang itu akhirnya saya kontak
Prof. Otto karena memang sering ketemu di persidangan ya, Bang Otto Hasibuan, saya ke kantor beliau di Duta Merlin, di luar dari sidang nih lagi istirahat ya. Ada jeda sidang maksudnya, kan ada hari yang ada sidang, hari yang nggak ada. Saya datang. Saya bilang ke Bang Otto bahwa di Duta Merlin bahwa Bang, di jurnalistik itu ada prinsip cover both side. Dan menurut saya salah satu kekurangan atau dalam tanda petik katakanlah kesalahan yang dilakukan oleh tim dari Jessica ketika itu, menurut saya sebut demikian, tim kuasa hukum adalah tidak memberikan kesempatan kepada media untuk mendapat berita. Oke. Dok, kita harus... Itu diakuin ya? Saya bilang, secara media kita akuin, secara beliau juga tidak memanfaatkan itu ya? Kalau dari sisi saya media saya bisa bilang itu, karena agak berbeda Dok. Tidak berimbang ya? Tidak berimbang porsinya ya Dok. Karena kenapa? Kalau kita kontak pihaknya JAS, itu nggak ada satupun yang bisa diwawancara atau mau diwawancara. Tapi kalau kita kontak dari pihak yang berlawanan dengan mereka kan banyak, bisa polisi, bisa keluarga korban, dan itu sumbernya banyak, dan juga secara rating mudah dikonsumsi publik juga, sehingga media juga dengan senang hati ngambil dari sini terus, ngeruk dari sini terus. Betul ya seperti itu ya? Logika itu yang terjadi ya, logika itu yang terjadi. Saya bilang ke Prof. Otto, Bang Otto gitu, Bang, ini kalau nggak bisa ada dari pihak sana, dari pihak Jessica maksudnya untuk bisa mengimbangi porsi yang udah terlalu banyak dari pihak korban, dari pihak kepolisian dan lain-lain. Opini publik kita nggak bisa kendalikan. Betul. Logika media adalah, apalagi televisi ya Dok, 24 jam lo harus ngisi, termasuk media-media online. Tempat saya bekerja dulu aja itu 18 jam live, 24 jam lo harus isi. Ketika yang tersedia yang tersedia hanya ini, ambil itu aja. Oke. Logika itu yang saya sampaikan ke Bang Otto. Terus dia bilang, gitu ya. Terus kamu suggestion-nya apa? Saya bilang, Bang, boleh nggak saya diizinkan untuk wawancara mamanya? Saya belum minta Jessica waktu itu. Boleh nggak saya diminta untuk wawancara mamanya? Oke, saya coba obrolin. Dia obrolin ke Tante Imelda Wongso, mamanya Jessica, nggak berhasil juga Dok. Bahkan pernah ada satu hari itu ya, udah disiapin kayak gini nih, kayak kita mau syuting gini udah disiapin. Mamanya nangis-nanginya, saya sampai sama tim, udahlah nggak jadi kita wawancara. Saya nggak habis akal karena menurut saya, aduh ini ada yang salah nih soal porsi gitu ya. Saya nggak bilang saya belum sampai di titik lu harus salah atau benar. Ini soal porsi aja dulu. Oke, kita akui sama-sama seperti itu ya. Ada saya minta Jessica, baru Jessica minta ke mamanya, diizinkan sama mamanya, saya bisa ngobrol sama Jessica, barulah saya dapat mamanya. Tapi kan itu terjadi last minute Dok. Nggak mampu merubah satu kejadian yang sudah panjang. Lebih panjang. Artinya kayak gini, media ini kan sangat penting sekali untuk menentukan opini masyarakat. Oh, dari berbagai riset dan faktanya memang begitu. Benar ya? Ya. Ini yang pengen saya inti dari pembicaraan saya sebenarnya. Media ini sangat penting sekali untuk menentukan, salah satu yang bisa menggiring opini masyarakat. Ya. Nah, menurut Christian sendiri, media di Indonesia ini sudah netral belum sih? Media di Indonesia, mungkin pertanyaan paling tepat adalah apakah media di Indonesia sudah melaksanakan... Atau pertanyaan kayak gini, pernah nggak secara media pernah dibayar gitu, titipan dari coklat, titipan dari institusi, titipan dari pemerintah, titipan dari orang kuat, titipan dari orang berduit untuk memberitakan hal-hal yang ini saja, yang ini nanti sedikit, kan karena tinggal ditahan sedikit, naikin dikit kan bisa seperti itu. Pengalaman secara jurnalis. Kalau untuk kasus lain mungkin terjadi ya? Semua kasus ya? Every kasus. Untuk kasus lain terjadi. Tapi kalau untuk kasusnya Jess, kalau saya melihat lebih faktor utamanya adalah soal tadi. Supply informasi, supply informasi dari kelompok lah, kita gitu ya. Kelompok yang berseberangan dengan tim Jessica Wongso ini tuh lebih banyak dong. Oke, kebetulan seperti itu ya. Tapi untuk kasus yang lain, benar terjadi? Ada. Itu fakta dong. Ada. Itu fakta. Di kolega-kolega saya ada juga yang bisa menerima secara pribadi atau kemudian punya kebijakan redaksi masing-masing. Jadi Dok tuh kalau di setiap media, karena media itu independen, bukan netral loh ya. Independen. Kalau netral itu kan nggak punya sikap ya. Media itu harusnya independen Dok. Independen dalam arti dia dalam satu masalah nih yang kontroversi, nanti ada kebijakan redaksi namanya, pemimpin redaksi dan juga struktur yang ada di redaksi itu berhak untuk nentuin. Kita percaya bahwa si A, kita mendukung yang ini.
guidance-nya adalah itu kepentingan publik. Nah, masalahnya kan di kasus Jessica Wongso ini kan ada dua kubu. Kita mau kepentingan publik yang mana nih? Gitu loh. Aku nggak bicara tentang Jessica Kumala Wongso sih, sudah. Seluruhnya ya? Karena kan Jessica Kumala Wongso ini kan gara-gara ada sentimen opini menjadi seperti itu. Makanya kita bercermin dengan kasus-kasus yang lain nih, kayak gitu punya. Kebetulan ada dok, ada faktor. Gak hanya persoalan titipan uang dan lain-lain. Dalam hal kepemilikan saham misalnya, kepemilikan saham perusahaan, kan bagaimanapun pers itu ya, media itu kan bentuknya perusahaan, dok. Lu harus ada profit. Dok tahu lah karena punya perusahaan banyak. Harus ada bisnis gini. Ada dua sisi namanya perusahaan pada situ. Dia media. Dia pers yang harus independen, mementingkan meninggikan mewujudkan kepentingan publik dan lain-lain, melindungi kepentingan publik dan lain-lain. Tapi di satu sisi itu tuh perusahaan, lu ada karyawan, lu harus ada bos, ada siapa yang punya dan itu fakta. Gampang banget kok bisa dicari di Google ini media punya siapa, ini siapa dan karena ada beberapa misalnya kelompok politik atau kelompok tertentu yang juga secara terbuka menunjukkan bahwa dia pemilik saham dari media-media tertentu. Termasuk podcast juga dong ya. Berarti kan ada podcast yang terafiliasi dengan pemerintahan tertentu, menjadi bagian dari pemerintahan tertentu, ataupun juga masuk jadi saham tertentu juga. Bisa jadi nggak netral juga berarti ya? Jadi bisa jadi juga itu berpengaruh, tapi kalau dokter tanya secara umum, itu berpengaruh. Misalnya dalam hal politik, nggak hanya di kasus Jas ya, tapi secara politik, secara politik dan lain. Itu fakta di Indonesia. Fakta di Indonesia. Nutupin kasus. Pengalaman ya, kita nggak ngomong kasus siapapun ya. Nutupin kasus, misalnya ada kasus kayak gini, punya diredam gitu. Itu fakta. Atau mengalihkan kasus yang lain. Kalau mengalihkan dan diredam tuh itu satu hal. Tapi persoalan ada kebijakan redaksi tadi. Mungkin dokter nggak terlalu familiar, tapi kebijakan redaksi itu penentu banget, dok. Jadi kebijakan redaksi itu sampai bisa bilang bahwa misalnya ada berita A ya, ada berita A, B, C, D, E. Nanti redaksinya bisa bilang A aja kita sorotinnya, B aja kita sorotinnya. Pertimbangannya apa? Ya balik lagi masing-masing pemimpin redaksinya atau para redakturnya menentukan apa penilaiannya apa, kepentingannya apa. Objektif. Bisa jadi karena rating share, bisa jadi karena arahan dari langitan gitu ya. Atau justru ada kepentingan lain yang dilakukan, itu fakta, dok. Jadi makanya menurut saya ini adalah momentum untuk mengingatkan kepada publik dan membuka mata publik bahwa harus pandai-pandai juga, nggak hanya media sosial lu harus filter tuh, tapi media konvensional semacam TV atau media online dengan brand awareness yang sangat tinggi itu kamu juga harus harus kritis untuk menilai ini beritanya objektif apa enggak nih. Menurut saya itu masyarakat atau netizen tuh harus cerdas untuk menilai itu. Iya, berarti cukup berbahaya ya sebenarnya. Kita ngomong cukup berbahaya loh, karena ketika ada orang yang besar, ada orang yang berkuasa, punya kepentingan atau punya uang lah kita bilang kayak gitu kan bisa diatur, artinya bisa dibuat halus tapi menggiring opini ke arah yang mana. Itu cukup mengerikan sih menurut saya. Ada nggak cara bagaimana caranya ke depan media itu bukan hanya independen tapi juga netral. Itu akan balik lagi satu. Karena ini menentukan nasib orang. Iya, betul. Gak hanya nasib orang, tapi nasib bangsa dan negara ini, dok. Artinya kan sebenarnya media itu, apalagi media yang terverifikasi Dewan Pers, dia mengklaim dirinya sebagai perusahaan pers, itu kan punya tanggung jawab yang besar banget untuk sebagai sarana edukasi publik. Kalau itu dilakukan, dok, pertimbangan macam-macam itu ya, yang bukan karena kepentingan publik ini, itu kan lu berarti nggak jalanin tugas lu dong, iya kan? Dan itu berbahaya banget buat bangsa dan negara ini loh. Anak-anak itu tetap percaya apa yang gini. Orang itu sekarang media-media konvensional tuh jadi validator namanya. Iya. Iya kan? Gue akan percaya kalau itu udah ada di stasiun TV A misalnya. Gue akan percaya kalau udah di TV gitu. Gue lihat di internet, gue akan lihat ini berita artikel dari yang besar loh ini loh, kayak gitu punya selevel Kompas loh, selevel Detik loh, masa salah kayak gitu. Kalau TV-TV berita lain misalnya udah di TV One, udah di Metro TV dan lain-lain. Kan itu brand itu kan kredibilitas ya, sehingga mungkin mereka pasti saya yakin mereka pasti sangat tahu bahwa ada brand
yang harus dijaga. Di balik brand itu ada kepercayaan publik yang harus dijaga. Makanya kalau dok tanya, kalau saya buka di perbincangan kita ini, saya nanti akan disomasi sama mereka dan saya nanti punya tanggung jawab untuk membuktikan, karena saya tahu banget logika hukum dan logika opini publik. Ketika lu yang ngomong, lu yang harus membuktikan gitu. Dan saya nggak mau terjebak untuk saya harus bersusah payah membuktikan. Tapi apa yang kita diskusikan itu benar terjadi kan? Tapi kalau ditanya sebagai bagian dari beberapa tahun ini saya ada di perusahaan pars, itu fakta terjadi, dok. Kebanyakan juga misalnya secara personal, dok bisa ketemu lah wartawan yang tiba-tiba deketin dok, terus ada acara misalnya, dok ada uang terima kasih nggak sih, apresiasi. Jangan kan jauh-jauh lah. Saya kan di WA tuh sama Prof. Otto Hasibuan tuh jam 8 malam di hari Sabtu. Saya forward ke beberapa grup wartawan. Tiba-tiba tuh nggak ada yang japri saya. Kak, ini mau liput sidangnya Jessica, ada apresiasinya nggak buat wartawan? Tapi tanda kutip nggak. Saya ceramahin panjang. Saya bilang kamu udah mempermalukan ya namanya perusahaan pers, tau nggak? Nggak ada yang namanya wartawan itu meliput berita hanya karena ada apresiasi, tapi karena ada news value-nya, ada nilai beritanya gitu. Seharusnya ya dok, itu idealnya. Ideal. Tapi dalam hidup ini yang terjadi tuh banyak kan nggak idealnya gitu. Iya, tapi kan ini kan pengaruhnya cukup besar ya. Gede banget dok. Termasuk dalam kasus Jessica, saya harus dari sudut pandang saya ini ya. Opini publik yang tadi, gini ya. Starting point gini. Kalau kita mau bilang, ibaratkan nih kubu Jessica ya, kita pakai bahasa awam aja ya. Kubu Jessica dan kubu keluarga Mirna Salihin lah ini. Starting point-nya dok, itu ibarat ini sudah tidak berimbang jauh ya. Udah lari duluan, terus kamu di garis finish. Tapi kesusul gara-gara film Netflix ya. Bisa jadi. Kita harus langsung. Harus survei dulu buat lihat hasilnya. Kerasa kan tiba-tiba. Dok sendiri ada terpengaruh ya? Tiba-tiba kan setelah Netflix kan berubah opini ya, berubah banyak ya artinya ya. Andai kata aura seperti ini yang terjadi sekarang, mungkin keputusan dari kasusnya Jessica berbeda. Karena gini loh, aku ngomongin. Opini itu penting. Pentingnya bukan cuma untuk masyarakat. Opini ini mempengaruhi institusi. Setuju atau tidak? Setuju banget. Setuju. Opini. Jadi orang akhirnya orang atau lembaga tadi ya, institusi tadi, akhirnya tuh jaga-jaga banget gara-gara takut dihujat sama netizen. Juga lebih berhati-hati ke netizen. Lihat dulu nih ininya. Termasuk hanya kasus Jessica, kasus Vina juga kan kemudian terungkap. Banyak sekali netizen ini udah, saya harus akui benar-benar lebih-lebih dari wartawan, bahkan lebih-lebih dari detektif menurut saya. Karena mereka bisa menemukan hal-hal yang kalau kita yang kerjain beneran tuh nggak kelihatan. Belum tentu nemu nih. Makanya pas lihat scroll TikTok, bener juga ya. Bahkan kan pasca dokumenter itu kan banyak banget. Dok, sidangnya Jess itu ya, di 2016, nggak ada namanya sidang singkat. Semua itu pasti di atas 10 jam, bahkan selesai jam 1, jam 12, jam 11 malam, dari pagi loh ya. Dan setelah Netflix itu, dokumenter Netflix, saya bisa nemu loh namanya, itu sidang berbelas-belas jam dan 3 bulan loh ya. Ada tuh ya, netizen yang bisa ngambil cuplikan pernyataan si A, disandingkan dengan pernyataan si B di sidang mana. Banget ya kasarnya ngomongnya. Wah, kenapa nggak jadi produser TV aja nih? Soalnya saya suka marah-marah ke produser TV, lu malas banget, coba lihat tuh file, kamu preview semuanya, untuk bisa menyandingkan kalau ini opini, pernyataan dia tuh bertentangan gitu loh, nggak konsisten. Karena netizennya banyak, otaknya banyak. Iya benar-benar. Jago netizen. Tapi maksudku tuh kan opini ini kan penting untuk ke lembaga dan institusi ya. Bahkan lembaga manapun itu bisa tergeser penentuannya gara-gara cuma by opini. Semuanya lah. Sehingga kan media kan jadi penting banget jadinya. Bener kan? Iya. Tapi kan sekarang udah ada namanya kanal YouTube-nya Dr. Richard gitu ya, yang akhirnya ada. Dok, sekarang itu kan ada pergeseran ya. Kalau menurut beberapa referensi itu katanya media konvensional itu seperti radio, TV ya. Belakangan ada media digital, teman-teman media online gitu ya. Di satu sisi mereka udah menjadi validator. Tapi kalau untuk bisa bersuara pertama kali itu gaungnya oke tuh ya memang di media online sih. Media digital semacam sosial media. Kan YouTube masuk kategori sosial media. Jadi ada podcast besar Dr. Richard sih pasti juga akan bisa mempengaruhi opini publik juga. Hari ini ya. Why? Kenapa? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena cuma di YouTube yang nggak ada batas waktu. Yuk kalau bicara di TV, ada durasi, ada bicara rating, terus ngomong juga bisa di-cut.
Iya, karena durasi kalau gini, karena kan ada satu segmen tuh dok, udah dikasih tuh, lo hanya bisa 15 menit lah. Kalau kita geser 15 menit 30 detik, dok di TV itu macam-macam harganya. 30 detik itu kan ada yang 25 juta, berapa juta. Artinya lo udah gerugiin perusahaan lo 25 juta gitu. Belum lagi ada kepentingan, bisa dipotong, bisa di-cut. Tadi ada kebijakan redaksi iya, ada tadi banyak kan. banget. Tapi kan kalau di YouTube tuh kita bebas, bahkan kita ngomong, mohon maaf ya, ngomong anjing aja masih bisa tayang di sini. Kalau di TV kan untung nggak disayang dari penyiaran ya, kalau nggak gimana dokter Richardnya? iya kan benar kan? Benar kan? That's why makanya orang lebih enak dan lebih nyaman. Baru mau nangis kan, air mata baru keluar. Kita jeda tayang berikut ini. Makanya mungkin YouTube lebih terbuka, lebih iya enak. Sih, dan ngobrolnya juga lebih panjang, apa yang bisa digali. Jadi kamu juga bisa gali lebih dalam ya? Iya. Kayak ngobrol kayak gini punya kan, kalau di TV mungkin nggak akan ketemu sampai sedalam ini untuk dapat kan. Pada inti ceritanya adalah aku pengen gambarin sebenarnya ini adalah suatu siklus yang Jessica Kumala Wongso ini adalah suatu siklus yang panjang dan kita ngomong nggak satu orang, bahkan melibatkan banyak orang, termasuk media, termasuk netizen juga, termasuk yang menghujat, termasuk lembaga-lembaga terkait. Ini semuanya punya porsinya masing-masing. Tapi media itu sangat penting banget menurutku. Ya, itu fakta. Penting banget. Itu fakta. Itu fakta banget. Kenapa? Karena ya katakanlah Netflix itu kan juga media ya, masuk kategori OTT kan, kita bisa nonton film. Tapi saya mau bilang bahwa bayangkan pemberitaan media di 2016 itu membentuk opini publik tertentu. Dalam hal ini kita katakanlah mayoritas membentuk opini publik bahwa Jessica percaya bahwa Jessica bersalah. Tapi kemudian medium lain ya di 2023 mampu juga mengubah itu dok. Dalam arti bahwa nih ya kita itu udah mutlak sekali bahwa namanya media apapun itu jenismu sekarang ya, itu berpengaruh terhadap opini publik. Makanya karena saya pendatang baru ya di podcast ya. Karena kalau saya baca tuh komen-komennya. Wah, ini dia juga baru nonton 30 detik video kita, dia udah komen. Ada pertanyaan di belakang. Jadi, kenapa sih nggak nanya ini? Kamu nonton nggak? Di menit ke-41 ada pertanyaannya. Kadang-kadang potongnya cuma dari potongan TikTok lagi coba. Iya. At least lah, nonton sampai habis lah podcast ini. Iya, termasuk juga bioskop ya. Film bioskop aja bisa buat kasus lamanya kebuka lagi ya. Nah itu makanya, bener-bener kasus Vina ya. Bener-bener. Akhirnya keluar tuh semua berbalik loh 180 derajat, 180 derajat. Kalau 360 balik lagi ya. 180 derajat gitu ya, Dok. Orang akhirnya kemudian tahu oh ada kejanggalan-kejanggalan nih, udah dari sononya kejanggalan dan sekarang lagi kemudian mengubah membuka atensi publik besar banget dan bisa jadi punya potensi untuk mengubah status para terpidana itu. Keren banget kan nih opini publik ini. Tapi aku jadinya berpikir kayak gini, kalau misalnya ada seorang yang pinter, hebat, kaya, dan berkuasa, ini sangat mengerikan dong artinya. Misalnya konkretnya gimana? Contoh ya, saya ya, seorang Dr. Richard Lee misalnya sangat berkuasa. Ya, aku yang misal ini kita bisa di film Konoha ya misalnya. Seorang presiden aku yang sumbang kayak gitu punya sebagai donatur paling besar ya kan, aku kenal dengan semua menteri, secara kekuasaan aku punya ya. Artinya kalau aku sudah support duit, aku sangat kaya raya sekali, aku orang di belakang layar. Dan aku bisa menjalankan sentimen apapun ke media dan publik. Kalau misalnya ada orang seperti itu ya, bisa membantu, bahkan bisa memutar perekonomian di Indonesia. Oh itu terjadi gak hanya di Indonesia dok, di Amerika juga kan konteksnya waktu pemilihan Trump sama Hillary Clinton kan antara Fox sama CNN punya sikap yang berbeda, secara terbuka lagi. Apapun yang terjadi sama Trump, satu media ini lu salah aja lo. Ya gitu, itu yang mau saya bilang bahwa ada kebijakan redaksi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dari setiap media itu dok. Dan benar, saya setuju banget sama dokter bahwa akhirnya itu sangat membuat kita nih khawatir banget nih. Please, ayo media-media semuanya, apapun media lo ya, tolong dong ada etikanya gitu ya. Tolong dong berpegang sama kebenaran, tolong dong kepentingan publik yang di ini. Karena kenapa? Masyarakat nih paling banyak tuh nggak mau baca buku. Ini udah ditaruh nih di linknya. Lihat apa yang dilihat aja. Salinan putusan ya kayak kemarin Ronald Tanur lah ya, salinan putusan Ronald Tanur lah, Dini Sera gitu ya. Kita taruh nih di linknya tuh bisa di download. Mana ada mau baca? Yang ada pasti dengerin potongannya tuh misalnya Mas Reza ngomong, wah gila nih Mas Reza pernyataannya kayak gini gitu ya. Padahal mungkin nggak nyimak secara. Dan lebih goblok yang lagi, orang itu menonton apa yang disuka tonton. Itu kecenderungan orang ya, dia akan percaya sama sesuatu, post-truth namanya. Yeah. Ada istilahnya namanya, post-truth. Jadi orang akan percaya sama orang akan terus mencari
apa yang dia yakini gitu. Dan cilakanya dok, kan tau lah algoritma ya. Kita aja nih kalau ngobrol, ini lagi ngobrol nih, handphone kita aktif kan. Ya dok, kita bicara mengenai Jessica Wongso, ini taruh kita buka ya, Jessica Wongso. Terus dia tahu kamu tonnya negatif apa enggak. Makinlah kita. Ngeri juga ya. Mengerikan, karena kita menyukai nonton sesuatu hal yang apa yang kita suka aja, yang kita nggak suka kita nggak mau. Jadi kalau misalnya memang kita sukanya Po-nya dengan Myrna, nanti yang munculnya yang Myrna aja. Video-video yang mendukung posisi kamu. Gitu. Jadi kalau kita suka nggak both sides kayak gitu punya nggak buat kita. Jadi kita tuh harus bagaimana sih supaya kita ini nggak gampang kena kompor kanan kiri kadang-kadang dan bisa menjadi dosa juga. Ini menurutku salah satu dosa juga sih. Bayangkan kalau misalnya kayak gini ya. Kita bicara kasus Jessica Kumala Wongso ya, aku kebetulan nggak komen sih pada waktu 2016 sih. Kamu nonton tapi nggak? Ngikutin cuma nonton sih, kayaknya lewat-lewat aja kayak gitu, punya nggak begitu. Kayak sekarang kan aku mungkin ada di dunia entertain ya, jadi kan mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus menikmatin ya, harus update kayak gini punya. Jadi kebetulan aku nggak ada dosanya sih, karena aku nggak komen dan aku juga nggak memberikan opini ya. Tapi bayangkan kalau misalnya pada waktu itu aku memberikan komen, kamu bersalah, aku percaya banget kamu harus dipenjara, dan ternyata dia bukan. Artinya, termasuk sel tikus, ngomongin sel tikus dan lain sebagainya, ternyata tidak seperti itu. Aku kan, ya paling nggak aku dengan Tuhanku ada dosa lah, kalau ngomong kayak gitu punya. Ini kan salah satu namain dosa aja. Kayak gimana sih supaya kita ngurangin dosa yang kayak gini? Kalau ditanya itu sama karena aku nggak pernah di media ya, kamu kan pernah di media. Kalau pertanyaan itu kayak gitu, itu sama sulitnya dengan berharap bahwa dalam hidup ini tuh nggak akan ada masalah. Nggak mungkin dok, serius. Gak mungkin, ya? Itu nggak mungkin. Jadi tolong balik lagi ke masing-masing diri nih. Karena kalau saya lihat setelah saya ikutin, saya lihat di media sosial tuh, kayak kita kebanyakan sumbu pendek ya. Pokoknya kalau kita baca kayaknya nggak sih, panjang nih satu paragraf misalnya, 10 paragraf, baru paragraf kedua udah bikin kasih kesimpulan. Berhenti sampai situ tuh. Nggak dilanjutin sampai akhir gitu. Termasuk juga podcast. Baru menit keberapa dia udah marah, dia udah komen, dia udah nggak lanjut lagi. Termasuk gitu. Influencer. Itu juga bisa mengarahkan opini juga. Termasuk influencer. Makanya menurut saya sih, ya akhirnya kalau ditanya apa solusinya, ya itu akan seperti kita menghadapi masalah hidup kita yang sampai kita meninggal pun akan terus ada dok. Serius. Solusinya sebenarnya adalah kita harus jadi cerdas sendiri. Nah itu makanya balik lagi ke diri sendiri. Kitanya harus jadi cerdas, kitanya yang harus teredukasi dengan baik. Betul. Sehingga nggak gampang digoblok-goblokin orang. Nah itu betul. Nggak semuanya influencer kan punya itikat baik gitu ya. Bisa jadi dia dipesan. Yang mana bayar itu yang dikerjain. Di endorse gitu ya. Endorse itu hanya dalam bentuk produk ya, tapi opini misalnya. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi loh. Pada waktu kampanye. Oh iya, banyak sekali yang pakai influencer kan. Dan itu nggak terelakkan ya, karena dan itu di satu sudut pandang dari perspektif strategi marketing politik ya terserah aja. Works. Dan juga bisa melihat warga Indonesia masih banyak yang mohon maaf bodoh kayak gitu punya ikut-ikutan aja, kata orang ini dia ke sana, kata orang ke sana dia ke sini kayak gitu punya. Benar ya, itu masih efektif ya. Sangat efektif saat ini. Berarti ya. kita yang harus jadi pintar ya untuk mencegah semuanya itu. Ya? Betul. Jadi mungkin sering-sering lah bilang ke penontonnya Dr. Richard dong, bilang ini beneran lu nonton beneran deh. Kalau lu nggak ngerti lu buka lagi di Google, misalnya istilahnya apa baru ngambil kesimpulan. Oke. Kita balik ke Jessica deh. Jadi menurutmu Jessica ke depan bagaimana? Ke depan bagaimana? Kemarin juga sampai kemarin nih saya ketemu dia masih berpikir ntar lu ya, masih mencerna dulu dan lain-lain. Jadi ya menurut saya biarkanlah juga seperti tim pengacara bilang, biarkanlah dulu dia menikmati hari-hari awal kembali berada di tempat tidur yang normal gitu ya. Ada ada kasur, ada selimut dan lain-lain, lagi main handphone dan lain-lain. Dia berusaha untuk jadi manusia yang kembali bebas gitu ya. Meskipun sekarang masih karena bebas bersyarat ya, Dok. Jadi harus ada wajib lapor. Tahun 2032 ya, lama banget ya, gila. Wajib lapor. Boleh keluar negeri nggak sih kalau kayak gitu? Kalau ngajuin izin, kecuali kalau saya baca tuh ya di aturannya kalau sakit misalnya pengobatan boleh. Oh, oke. Kalau berobat ya, jadi ada syarat-syarat tertentu sih. Pokoknya nggak seperti kita lah merdeka. Udah namanya bebas bersyarat ya, jadi pasti ada syaratnya. Salah satunya ya nggak bisa kemana-mana dengan bebas ya. Harus ajuin izin atau ngasih tahu ya, ada pemberitahuan. Tapi yang seperti Jessica itu banyak nggak sih? Maksudnya? Yang seperti Jessica di Indonesia, baik itu terkenal ataupun tidak terkenal. Kalah karena opini, kalah karena ya kita anggap dia tidak bersalah dulu ya ini ya. Jika tidak bersalah ya. Banyak nggak?
banyak ya harusnya. Karena opini publik. Ya, terhukum karena opini, terhukum karena sentimen, terhukum bukan karena kesalahan ya bahkan. Ada, kalau kasus yang kemarin kalau kita ingat kan banyak kasus hukum, kalau konteksnya kasus hukum ya, misalnya kayak kasus Verdi Sambo gitu ya, ada Brigadir Richard Eliezer di situ. Tapi kalau pertanyaannya Dok, kalau itu yang jadi atensi publik, mungkin itu fenomena gunung es ya. Yang jadi kayak kasusnya Jessica, kasusnya Verdi Sambo, kasus Vina ini kan hanya 1, 2, 3 kasus lah. Tapi bisa jadi nih yang di bawah nih, itu lebih mengerikan. Kita nggak bisa reach mereka, kita nggak bisa. Ayo kita up nih di media supaya kemudian bisa memberikan tekanan dalam tanda petik ke pihak-pihak, misalnya pihak yang tengah menangani dan lain-lain, institusi apapun itu ya, supaya lu tanganin beneran ya, yang bener ya, jangan macam-macam. Nggak belok-belok. Itu belum tentu, banyak bisa jadi Dok. Mereka nggak bisa bersuara aja. No viral, no justice ya. Akhirnya kemudian kan opini publik ke sana gitu. Tapi by the way dengan hashtag no viral no justice itu menurut saya itu mungkin bentuk atau respon dari publik berharap institusi Polri gitu ya atau institusi penegak hukum untuk melakukan perbaikan. Nah, itu bagus Dok. Karena kan bagaimanapun Polri, kejaksaan, hakim, apapun lah protes-protes kita pada hari ini itu adalah bagian dari bentuk kita rasa memiliki kita ke mereka kan. Kalau bukan karena polisinya Indonesia loh, nggak mungkin lah, ngapain juga kita ngurusin. Emang kita ngurusin polisinya Amerika, ya ngapain kan? Enggak. Itu bentuk kecintaan kita pada institusi-institusi itu dan harapannya mereka bisa bekerja dengan baik sih. Oke. Lu kayak politisi nggak? Iya, Anda sudah cocok menjadi politisi sih. Sumpah, Anda cocok banget sebagai politisi. Anda cocok banget jadi politisi. Oke, terakhir. Gimana rasanya diwawancara saya? Biasanya saya diwawancara wartawan, hari ini saya mewawancara wartawan. Bagaimana perasaan diwawancara oleh saya? Kasih testimoni dong. Terima kasih loh. Enggak. Dokter dari sudut pandang saya nih ya, yang bisa punya style juga yang sama untuk kadang-kadang gue udah punya jawaban nih sebenarnya, tapi dia berharap jawab kayak gitu tuh kayak ngejar lagi. Itu nice right? tapi tampak tidak berhasil pada wawancara kita pada hari ini. Mungkin bisa dicoba di lain kesempatan Anda berhasil menggiring opini saya gitu ya. Tapi makasih udah diundang. Semoga sama-sama kita bisa ngajak masyarakat. Tadi poin-poinnya paling penting kan. Mau media apapun itu tuh masyarakat yang harus pintar. Orang yang harus pintar untuk bisa memfilter ini benar apa enggak. Termasuk obrolan kita ini ya. Tapi saya seneng loh ngobrol dengan Christian loh, sumpah. Ini aku ngobrol tiga wartawan favoritku ya. Dan aku sudah ngobrol dengan 2 orang ya. Satu Mbak Rossi, percis sama. Tapi perbedaan pada waktu itu adalah dia yang bertanya dengan aku. Dan semua serangannya kayak tadi. Jadi sebenarnya mungkin karena aku terinspirasi ya dengan Najwa, dengan Christian, dengan Rossi ya. Jadi kurang lebih gaya aku juga kurang lebih sama ya. Kerasa gitu. kok. Kerasa ya. Jadi karena Bapak pakai Pak Richard ini menggunakan jurus yang sama seperti yang saya gunakan. Jadi udah kebaca. Jadi kayak mau kesini udah tahu kok kesini gitu. Tenang aja. Karena pertanyaan selanjutnya itu sudah nunggu ya. Mas sudah bisa menebak kok kesini nih arah pertanyaannya. Oke, Gitu, thank Dok. you Christian. Thank you Dok sudah diundang. Yang paling penting adalah aku berharap dari obrolan kita, sebenarnya dari obrolan kita ini bukan hanya untuk Christian sih sebenarnya. Aku cuma meminjam Christian untuk memberitahu di Indonesia bahwa media itu sangat penting sekali dan kita harus berhati-hati di sini. Hati-hati banget. Dan itu bisa nambahin dosa kita, bisa mencelakakan orang lain, dan juga mempengaruhi institusi lain. Bahkan hak hidup dan kemerdekaan orang tuh bisa direnggut seketika gara-gara opini publik sih. Itu faktanya sih. Dan mengerikan kan? Thank you semuanya. Thank you.